guru SD Negeri Tunggal Polri, serta Ibu Tomani Ermawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Bapak dan Ibu, marilah kita mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Izinkan saya membawakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi oleh calon guru penggerak, lalu acara yang terakhir adalah penutup. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Ibu bapak yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam sesi diseminasi praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Tomani Ermawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati. Tentunya Bapak Ibu tadi bertanya-tanya mau diajak apa ini kalau disuruh berkumpul, tentunya seperti itu gitu. Nah, ini adalah bagian dari program guru penggerak atau bagian dari proses guru penggerak, dan tentunya Bapak Ibu ini Pak Yekno, Bu Ika mungkin nanti yang berproses dalam PPG juga akan mengalami atau melewati proses yang
tidak sepenuhnya sama tapi hampir mirip, hampir serupa. Namun di sini ada beberapa perbedaan ya. Perbedaannya kalau di Pak Yeno nanti sama Bu Ika itu prosesnya hanya pembelajaran, tapi kalau di Bu Erna itu lebih panjang karena di program guru penggerak itu ada alur merdeka. Kalau di program PPG itu paling alur merdeka itu ibaratnya kalau di program guru penggerak itu hanya eksplorasi konsep, hanya satu tahap, kemudian melompat jadi aksi nyata. Ya, jadi kalau di PPG itu saya kira hanya 2 proses, kalau di guru penggerak lebih panjang. Makanya Bapak Ibu kalau di program bagi guru penggerak yang sudah lulus dan nanti akan PPG ini di tahap 2 kecuali BK karena dari guru penggerak ya. Oke. Kalau bukan guru penggerak berarti berproses seperti Pak Yeno, ada pembelajarannya dan nanti ada UP atau uji kayak uji kompetensinya yang terakhir itu. Kalau di kebetulan Bu Erna kan sudah sertif tidak masalah, tapi seandainya Bu Erna ini belum punya sertifikat pendidik berarti juga akan mengikuti PPG. Tapi kalau PPG yang sudah lulus guru penggerak itu ada keistimewaan, tidak usah melalui proses pembelajaran karena sudah dilalui di alur merdeka yang lebih panjang, tapi langsung tes uji UK yang terakhir. Oke, bedanya seperti itu. Jadi proses yang dilalui Bu Erna ini juga lebih panjang dan lebih lama. Untuk yang hari ini adalah di program guru penggerak itu ada 10 modul ya Bu Erna, 10 modul dan di 3 paket modul. Bu Erna ini baru dari 10 itu sampai di nomor 4. 1.4 itu tentang budaya positif. Budaya positif itu ada proses namanya diseminasi. Diseminasi itu artinya menyebarluaskan. Menyebarluaskan apa? Menyebarluaskan disiplin positif yang sudah dilakukan di kelas. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Erna selaku calon guru penggerak angkatan 11. Ini kalau yang mau mendaftar, ini angkatan 12 kayaknya sudah dibuka nih. Di guru penggerak itu tidak ada perbedaan jenjang Bapak Ibu. Bagi yang bisa mendaftar silahkan saja mendaftar kalau memang bisa mendaftar. Di program guru penggerak itu tidak ada perbedaan jenjang. TK sampai SMA SMK itu ya kalau berkelompok ya sama. Ini tanya guru TK ya bisa berkelompok dengan guru SMK, guru SMA, guru SD. Itulah kalau saya di program guru penggerak itu banyak guru penggerak saya yang guru SMK. Jadi yang guru TK kebetulan saya tidak ada. SD-nya 4 orang, SMP-nya 3 orang, SMK-nya 3 orang. Tapi ada juga yang kelompok itu dominan guru TK juga ada. Tapi saya sebetulnya senang kalau kelompoknya ada guru TK. Heboh Bu, hebohnya itu rame. Tapi kalau misal di guru-guru SMK itu, apalagi yang guru SMK-nya guru matematika, itu kalau ice breaking kurang idenya. Tapi kalau guru TK itu tentunya lebih rame. Tidak tahu kalau di kelompoknya Bu Erna ini banyak guru apa? Saya juga banyak guru SD, berarti suasananya itu akan beda-beda. Di proses guru penggerak itu ada 3 kegiatan utama yang menurut saya ya butuh disepakati dengan keluarga yang paling jelas itu. Ya karena itu mesti sering banyak kegiatan sama ke sekolah. Yang pertama itu sesi virtualnya itu ruang kolaborasi itu yang banyak itu daring. Kemudian
akses LMS yang banyak tugas-tugasnya, ada pendampingan individu. Pendampingan individunya itu di sekolah yang didatangi oleh pendampingnya yaitu PP. Kemudian ada proses lokakarya. Lokakaryanya itu mesti datang ke suatu tempat, bisa sekolah, biasanya di sekolah SMA. Kalau zaman dulu malah di hotel. Sampai angkatan 5 itu lokakarya di hotel, angkatan 6 ke atas di sekolah. Nah itu kegiatannya juga berkelompok tadi, karena di program guru penggerak itu tidak membeda-bedakan jenjang. Jadi di sana juga ketemunya bisa jadi kalau berkelompok ya guru TK, bisa guru SMA, bisa guru SD, bisa guru SMP. Itulah program yang dibuat Kemdikbud, karena sebetulnya paradigma masyarakat selama ini kan menganggap TK, SD, SMP, SMA itu ada perbedaan. Sebetulnya tidak. Di undang-undang guru dan dosen itu kan juga tidak ada perbedaan. Saya beda nek guru karo dosen. Guru TK kan sekarang juga harus S1 kan? Sama dengan guru SMA, SMK. Juga syaratnya harus S1. Beda kalau dosen harus S2. Hanya itu saja yang membedakan. Jadi Bapak Ibu tentunya tidak perlu kita membeda-bedakan jenjang pendidikan, tapi yang harus kita lalui itu adalah apa yang diprogramkan dan nanti bagaimana cara melaksanakannya. Nanti Bu Erna akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi program ini sampai Bu Erna penyampaian disiplin positif pada modul 1.4. Nanti kepada Bu Erna saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Dari saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak kepada Ibu Lowani Pertama SPG kami persilakan. Terima kasih semua. Pada yang berhormat Bapak Uji SPG NTT selaku Kepala Sekolah UGM Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Ibu semua SDM Gunung Tolongnya. Terima kasih atas kehadirannya pada SDM ini untuk berkenan hadir dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini merupakan
budaya positif kepada anak didik kita. Jadi disiplin itu bisa memotivasi anak didik kita untuk menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang positif menuju disiplin sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita, yaitu untuk menuju profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Di situ ada, nanti saya jelaskan satu persatu. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti yang terakhir adalah segitiga institusi. Kita mulai yang pertama dulu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi saya tidak kasih tahu pada Bapak Ibu semua, saya tanya. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini menurut Bapak Ibu semua, kira-kira yang selama ini Bapak Ibu lakukan di sekolah itu sudah menggunakan pembelajaran yang pada pembelajaran pada guru atau pada murid yang Bapak Ibu lakukan saat sekarang ini. Pembelajaran yang saat sekarang ini yang sudah Bapak Ibu jalankan itu pembelajaran yang berpusat pada guru atau yang sudah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu. Ya, betul. Pembelajaran yang harus kita laksanakan sekarang ini yang memang betul-betul harus kita jalankan mulai dari sekarang adalah pembelajaran yang berpusat pada murid.
adalah anak didik kita bisa bernalar kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Yang dimaksud di sini adalah anak didik kita itu bisa mempunyai berpikiran yang kritis. Selanjutnya adalah mandiri. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah di setiap sekolah itu diharapkan bisa melakukan pembelajaran yang mandiri, pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol. Nah, ini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ilusi bahwa semua penguatan positif akan bermanfaat. Ini semua adalah ilusi. Kita bahas satu persatu. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, contohnya seperti ini, Bapak. Misalnya di kelas kita ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan misalnya. Nah, tentu saja Bapak Ibu kan terus menyuruh siswa untuk berbuat yang lebih baik, memberi pengertian dengan kata-kata dan sebagainya. Kemudian suatu saat siswa tersebut menurutikan apa yang Bapak Ibu gurunya katakan. Dia menuruti. Misalnya, jangan terlalu latihan besok pagi anak itu kembali datang ke sekolah tepat jam 7. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah siswa tersebut sudah betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya, betul-betul berubah masuk sekolah jam 7 terus? Menurut Bapak Ibu gimana? Bisa? Apakah tetap sesuai dengan perintah Bapak Ibu guru? Tidak, Bapak Ibu guru. Tidak. Siswa itu belum tentu taat kepada apa yang diucapkan Bapak Ibu guru. Kalau tidak dari dalam motivasi intrinsnya, kalau tidak dalam dari diri sendiri, dia saja bisa datang tepat waktu sesuai dengan anjuran Bapak Ibu semua. Karena apa? Mungkin ada motivasi ekstrinsik. Mungkin apa? Dia takut pada Bapak Ibu guru karena dia takut dihukum. Kalau dia boleh mana jam itu pasti sehukumnya banyak sekolah besar. Itu tidak. Selama anak itu tidak ada motivasi intrinsik di dalam dirinya, dia tidak akan bisa datang tepat waktu. Itu biasanya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, di sini yang termasuk adalah kembali lagi ke murid kita. Murid kita melakukan sebuah kesalahan. Kemudian Bapak Ibu guru melakukan kritikan, ya, kritik, dan kemudian memberikan sebuah kejangan yang membuat dia merasa bersalah. Supaya apa? Supaya dia bisa merubah dirinya, supaya dia bisa merubah sikapnya, supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, suatu saat anak itu juga melakukan apa yang Bapak Ibu katakan. Apakah juga anak itu akan
misalnya gini, murid kita melakukan suatu kesalahan lagi, kemudian bapak ibu guru memujuk, jangan seperti itu, bagus dipujuk, dirayu. Mungkin anak itu akan tidak melakukan lagi kesalahan ini. Tetapi apakah bapak ibu yakin murid bapak ibu tadi yang bapak ibu pujuk, bapak ibu rayu akan tidak melakukan kesalahannya lagi? Belum tentu, betul. Karena apa? Kembali lagi ke motivasi pribadi anak itu. Dia punya motivasi intrinsik atau tidak? Selama dia belum mempunyai motivasi intrinsik, tentu saja dia tidak akan melaksanakan apa yang bapak ibu sampaikan. Nah, ini yang dinamakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, semuanya ini adalah sebuah ilusi tentang guru mengontrol muridnya. Tadi, terus ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah kepada murid itu juga merupakan ilusi. Terus lagi, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tadi, selanjutnya ilusi bahwa semua kekuatan positif negatif dan bermanfaat. Ini semua adalah sebuah ilusi. Semua kembali ke diri masing-masing. Motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah tadi di sini sebelah kiri ada stimulus respon. Terus sebelah ini selanjutnya adalah sebelahnya ada teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitanya kebutuhan kita sama. Tetapi menurut teori kontrol, realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Betul. Apakah semua kebutuhan kita sama? Jelas tidak. Kebutuhan saya dan kebutuhan Mbak Nur beda. Nah, itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat itu hal yang sama. Pokoknya semua berbeda. Tetapi kenyataannya menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya dia itu kok ada gambaran yang berbeda. Sesuai tadi, kebutuhan saya dan kebutuhan Mbak Nur itu berbeda. Berarti gambarannya di sini yang dimaksud adalah apa? Kedepannya, ya kedepannya keinginan yang ingin dicapai Mbak Nur itu apa? Itu tentu saja berbeda dengan keinginan saya. Jadi dimaksud ini sebagai setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Tetapi kenyataannya gimana? Justru kita yang berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Tidak mungkin. Kita benar ingin mencoba mengubah orang itu berpandangan sama dengan kita, tetapi malah justru kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Waktu itu kamu berselawat ya. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu sama dengan guru kita pada dulu. Jadi seandainya murid kita misalnya mempunyai suatu kesalahan, itu jangan langsung kita hakimi. Kita dekati dia. Kenapa dia melakukan hal itu? Dia semua perilaku baik dan perilaku buruk itu pasti ada tujuannya. Kita dekati dia, kemudian kita diskusikan, kemudian kita cari solusinya, penyebabnya. Jadi jangan sampai nanti ada murid kita yang bersalah langsung kita
SDN Gunung Nomor 2. Jaya, Jaya, yes. Lagi, SDN Gunung Nomor 2. Jaya, Jaya, yes. Terima kasih. Masih mengantuk ya? Nah, ini selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu ya sebelah kiri ada profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan ya harus Bapak Ibu terapkan semuanya. Ya harus Bapak Ibu yakini. Kalau yang sebelah ini adalah cuma contoh. Seperti itu Primarius, PGP, kemudian keterangan itu merupakan sebuah tambahan saja. Profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini harus kita wujudkan. Kemudian kita motivasikan kepada anak didik kita. Beriman dan bertakwa. Itu berarti apa? Anak didik kita harus beriman dan bertakwa. Berakhlak mulia, berkepentingan global, ya. Itu berarti sama juga dengan budaya, ya. Karena bahasa Indonesia mempunyai macam-macam suku dan budaya. Kemudian gotong royong bertadi, itu bukan gotong royong seperti hari Jumat, tetapi di sini ada kolaborasi antara guru dan murid. Kemudian adalah mandiri, yang dimaksud adalah pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan murid, bisa menuju ke diferensiasi. Karena satu kelas, walaupun satu sekolah, di tempat yang sama, satu kelas, tempat yang sama, tetapi belum tentu anak didik kita punya kebutuhan yang sama. Mungkin dia punya misalnya cuma audio, terus bisa juga dari visual dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Kreatif, jadi anak didik kita ajak supaya dia bisa berpikir secara kreatif, bernalar kritis. Jadi anak didik harus bisa kita ajak sesuai dengan berpikir secara kritis. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh kegiatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini jika salah satunya tidak bisa terpenuhi, maka akan melenceng. Maksudnya gimana? Iya, kebutuhan dasar manusia wajar dimana. Tetapi jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan melenceng. Nah, kita SPP dulu sebenarnya. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Gimana tadi Pak Dik? Pak Dik kok enggak libur tadi? Berarti sudah press lagi Pak Dik? Press gara-gara melihat itu. Oh, press gara-gara melihat video ini. Orangnya tadi. Oh, jadi kok enggak libur lagi? Berarti kan kalau sudah press lagi sudah tidak ngantuk lagi Pak Dik. Kita lanjutkan lagi materi kita. Selanjutnya adalah apa mau lagi Pak Dik? Oh, tidak. Kasian yang ini loh yang masuk perawat-perawat belakang.
jelaskan tadi, jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka akan melenceng. Jadi maksudnya jalannya itu akan melenceng. Pertama adalah bertahan hidup. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, keempat kebebasan, dan lima kesenangan. Kita mulai dari bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi apa? Meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, ini contohnya. Ada anak didik kita saja. Misalnya Pak Yip ya Pak Yip. Ya. Saya cari contoh ini. Ya. Misalnya anak didik Pak Yip. Jadi waktu itu menjelaskan, ternyata ada anak didiknya yang tidak mau mendengar. Longsor, tidur. Nah, ini Pak Yip juga tidak boleh langsung dimarah-marahi anaknya. Kamu kenapa belum? Sanggup, nggak boleh. Harus dicari dulu alasannya. Kenapa dia kok tidak semangat waktu menerima pelajaran? Mungkin apa? Pertama, kebutuhannya pertama misalnya pertandingan adalah makanan. Mungkin dia belum bisa masak. Makanya dia lemes, longsor. Atau juga mungkin karena pakaian, karena cuaca hujan. Pakaiannya keras Pak Ye. Terus akhirnya dia sampai sekolah masuk angin, kurang sehat misalnya. Mungkin juga tentang tempat tinggalnya. Mungkin tempat tinggalnya maaf ya musim hujan, mungkin kebanjiran dan sebagainya. Jadi kalau ada anak didik kita yang pada saat waktu pembelajaran kok kurang, perilakunya agak menyimpang, itu jangan langsung dihukum. Dicari dulu solusinya, kenapa? Kemudian misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini contohnya lagi, misalnya Bapak Ibu di kelas melaksanakan suatu pembelajaran berkelompok. Satu kelas dia dibagi 5 kelompok, 4 kelompok lah. Nah di dalam satu kelompok itu mungkin salah satu anak itu yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Terus temannya usir, aku loh, kita nggak mau bekerja sama kok. Teman-teman kita sendiri yang mau, dia nggak mau. Nah ini jangan langsung kita hakimi, langsung kita marahi, tapi kita lihat dulu kenapa, penyebabnya kenapa anak ini kok menyendiri, tidak mau bekerja sama dengan temannya. Mungkin dia merasa kurang dipedulikan sama temannya, sama teman satu kelompoknya. Mungkin dia sama teman kelompoknya agak diacuhkan, jadi dia merasa menyendiri, mau bergabung ini merasa kurang, dia merasa kurang dipedulikan, jadi dia akhirnya menyendiri. Berarti kebutuhan dasar dia yang kedua belum terpenuhi. Kemudian selanjutnya, misalnya penguasaan. Ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini misalnya, Bapak Ibu dulu mungkin pernah melihat kan, murid-murid Bapak Ibu yang ingin selalu tampil paling depan, ingin selalu dipuji-puji. Kenapa? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Misalnya ada Pak Ye, anak didiknya dia, saya aja. Ini selalu tampil. Kenapa? Dia ingin dihargai, dianggap memimpin, ingin dianggap diakui. Tuh. Terus selanjutnya adalah kebebasan. Ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Misalnya di kelas, ya, dia ingin memiliki sesuatu yang mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini bisa Bapak Ibu arahkan ke pembelajaran yang bervariatif. Jadi Bapak Ibu harus bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih kreatif lah untuk memenuhi kebutuhan yang nomor 4 tentang kebebasan. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Ini bagi dulu ya, dulu kelas 1. Anak muda pasti senang ya, diulang mesti bermain, senang nyari guyon dewe, tertawa. Nah, jangan dimarahin nanti. Karena apa? Karena anak-anak ingin melepaskan rasa memenuhi kebutuhan dasarnya yang kelima, yaitu berupa kesenangan. Anak-anak itu senang kalau bermain. Nah, ini Bapak Ibu dulu bisa menerapkannya dengan cara pembelajaran yang
dicampur dengan sebuah permainan. Ya betul, belajar dengan bermain. Belajar dengan bermain. Jadi gurunya yaitu bermain, ya tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya menambah memenuhi kebutuhan dasar anak didik kita yang nomor 5, kita kesenangan. Jadi malah enak ya, bermain terus belajar sampai bermain enak ya terus ya. Malah nggak capek ya. Ya. Terus selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia seperti saya cuma tadi ada 2 ya. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik atau motivasi dari diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik itu motivasi berasal dari luar. Motivasi ekstrinsik itu apa? Misalnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Tadi, misalnya anak didik kita melakukan sebuah kesalahan. Ya. Kemudian kita beri suatu pengertian, kita cari solusinya. Nah, anak itu bisa sudah tidak melakukan lagi kelihatannya. Tetapi kita jangan langsung senang dulu, kita lihat dulu apakah dia melakukannya karena motivasi intrinsik atau karena motivasi ekstrinsik. Karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau gimana, ya. Misalnya kita lihat anak didik kita, dia kelihatannya tuh anak yang berprestasi misalnya, wah anak itu berprestasi, terus setiap mengikuti lomba dia selalu mendapatkan juara. Nah ini harus kita lihat dulu motivasinya apa anak ini, apakah anak ini sebuah piala ataukah karena sebuah penghargaan dari orang lain atau betul-betul dia berasal dari dalam dirinya sendiri. Kalau motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang betul adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang harus kita tanamkan pada anak didik kita adalah motivasi intrinsik. Nah, ini ada sebuah hukuman. Motivasinya meliputi ada juga 3. Itu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin Bapak Ibu dulu sudah pernah dengar ya. Tapi mungkin kalau tentang restitusi ini merupakan suatu hal yang baru. Begitu juga dengan saya. Saya dari dulu itu gimana ya? Ya saya kenal cuma hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi memang baru kali ini ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak baru tahu kalau ada namanya ada juga ya restitusi. Nah kita bahas satu persatu. Hukuman itu sebuah cara tiba-tiba. Jadi bentuknya itu cara tiba-tiba, murid juga tidak tahu apa-apa dan berisinya cuma satu arah. Ada Bapak Ibu guru semua. Terus hukumannya itu bisa berupa fisik dan bisa berupa sebuah psikis. Misalnya contohnya ada murid kita datang terlambat. Kemudian Bapak Ibu guru misalnya datang terlambat, sekarang push up. Nah, anaknya tidak tahu apa-apa, dia tahunya cuma mendapatkan perintah suruh push up. Misalnya berisinya satu arah, siapa? Jadi Bapak Ibu guru, dia tidak tahu apa-apa. Jadi hukuman itu sebenarnya spontan, tidak terencana. Hukumannya juga bisa fisik dan juga berupa psikis. Kalau psikis itu berupa dari kata-kata ya, tetapi itu sangat tidak diperbolehkan di dalam dunia pendidikan. Karena itu akan merasa sampai kapanpun dia akan tetap ingat. Terus selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu gimana? Hampir sama. Cuma kalau konsekuensi itu terencana, disepakati. Tetapi juga murid membuat tidak nyaman. Sikap guru gimana? Sikap guru selalu memonitor murid. Itu adalah konsekuensi. Misalnya apa? Contohnya apa? Misalnya pelajaran olahraga, Pak Faisal misalnya. Faisal pada olahraga, ternyata muridnya yang terlambat
Kemudian karena kamu terlambat, ayo semua kamu keliling lapangan 5 kali misalnya. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Tidak. Kalau pelajaran olahraga termasuk konsekuensi. Karena apa? Dia tidak melakukan pemanasan dulu. Masa langsung itu pelajaran olahraga? Jadi sebagai konsekuensinya dia harus keliling lapangan dulu. Bisa nggak? Untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Terus lagi misalnya di meja ini enggak dulu kakinya nyadar, terus kemudian airnya tumpah. Gimana? Terus dibersihkan mejanya, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Iya, betul, konsekuensi. Kenapa? Kalau menumpahkan air itu di meja, artinya enggak dulu harus membersihkan meja. Itu konsekuensi. Bisa dia membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya ada restitusi. Nah, ini yang paling betul adalah kita ada suatu masalah, harus kita melakukan restitusi dengan siswa kita. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu murid kita melakukan kesalahan, tetapi biarkan murid itu juga harus bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri. Dengan cara apa? Berdiskusi dengan bapak ibu guru. Ya. Terus proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya ini 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kira-kira bapak ibu guru semua yang selama ini bapak ibu lakukan apa? Yang pernah bapak ibu lakukan? Sebagai penghukum pernah? Saya juga pernah. Terus apa lagi? Pembuat rasa bersalah pernah? Pernah, saya juga pernah. Teman, saya juga pernah. Pemantau, pernah. Hampir semua ya. Manajer, nah ini posisi kontrol saya adalah manajer. Apakah pernah? Jika belum, mulai sehari sekarang kita lakukan posisi kita menjadi seorang manajer. Manajer bukan hanya manajer di situ, manajer di sekolah. Ini anak didik kita. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada sebuah kasus. Kasusnya 1, tetapi bisa digunakan cara menghukum, penerapan sosial menghukum bisa, pembuat rasa bersalah bisa, manajer bisa, pemantau bisa, dan sebagai teman bisa. Contohnya gimana? Siswa tidak memakai atribut tetap saat upacara bendera. Saat upacara anak didik kita tidak memakai atribut. Posisi menghukum gimana? Ayo sana, hormat pada bendera selama 1 jam. Tetapi sebagai pembuat rasa bersalah, pasti dia berkata, berapa kali Bapak harus diberitahukan, kamu selalu saja menjalankan Bapak dan membuat murid itu bersifat membuat merasa bersalah. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu membenahi kesalahanmu? Itu adalah posisi manajer. Nah, sebagai teman, beda lagi. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu ibu dan bapak ya, sekali ini saja ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berkali-kali lagi ya. Itu posisi teman. Tapi sebagai pemantau, beda lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah pelajaran kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi pemantau. Yang baik posisi apa Bapak Ibu? Sebagai manajer, gitu. Sebagai manajer. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid dan bertanggung jawab. Ada 3. Misalnya ada sebuah kesalahan, kemudian yang kita lakukan adalah pertama, menstabilkan
Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Misalnya Pak, ada seorang murid kita yang melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita lakukan sebuah diskusi. Bisa saja kita menggunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Bisa menggunakan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya seperti kemarin, seperti kejadian kemarin sekolah senam. Siapa itu tadi kemarin? Alif ya, Alif berangkat sekolah sampai sekolah itu jam 7:15. Itu tidak boleh langsung Alif kita hukum, tidak. Kita cari dulu solusinya apa. Mulai dari ini tadi, menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Kita cari dulu kenapa dia sampai sekolah itu jam 7 lebih, kenapa? Misalnya, karena saya ternyata Alif begadang sampai malam. Jadi jangan langsung dihukum. Kita cari dulu penyebabnya apa. Kemudian kita tanya dulu validasi tindakan yang salah tadi. Kenapa? Karena saya begadang dulu. Nah, kamu pasti tahu ya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita cari dulu solusinya. Setelah itu baru kita cari terakhir adalah nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Setelah itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah ada solusinya, baru dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Nah, ini adalah contoh kasus kemarin. Ini ada sebuah kasus. Ini jaminan kelas, Pak. Kasus satu.
pelanggaran, maka dia tanpa sadar sampai menggebrak meja. Ini adalah contoh kasusnya. Nah, dalam kasus ini Bapak Ibu tidak boleh langsung memarahi pilot. Kita cari dulu solusinya. Kenapa dia sampai melakukan itu ada willing sampai tidak sampai menggebrak meja. Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi. Nah, ini tadi contoh penerapan signifikan restitusi. Nah, sekarang kita berbicara keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan dengan peraturan apa? Perbedaannya apa? Ya betul. Kalau keyakinan dibuat, keyakinan kelas dibuat oleh siswa, tetapi kalau peraturan oleh guru. Nah, bentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Rupanya pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh mengatakan dilarang tidak boleh. Jadi buat kata-kata positif. Misalnya apa? Misalnya ada ini, misalnya dilarang mencontek, ya itu bukan dilarang itu tidak boleh, harus dirubah dengan menjadi kata jujur misalnya, itu positif. Terus lagi, keyakinan harus sedikit saja, tidak boleh banyak-banyak supaya apa? Muncul diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini contoh kemarin adalah keyakinan kelas dari anak kelas 6. Ini contoh segitiga resolusi ya, kasus kedua. Ini Alif tadi datang ke sekolah terlambat. Nah di sini kita tidak boleh Bapak Ibu kalau anak ini terlambat kita langsung menghukum, tidak boleh. Tapi harus kita tanyakan dulu kenapa sampai dia terlambat. Dua kali seandainya setiap hari. berarti belum ada motivasi dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik.
Jadi kita pertama menstabilkan identitas dulu. Jangan kita langsung cari Nah, ini sudah sampai pada penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola. Saya dari kelas 6. Saya senang sekali berdiskusi dengan ibu guru, mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali, saya kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi untuk melakukan solusi supaya saya tidak berdatang lagi dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan kondisi positif ini sebenarnya guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana seorang guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Itu sebagai pelampung atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini kita sudah menutup. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kedatangannya untuk mengikuti diskusi ini. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin nanti di sana Pak Fir, saya tak siapkan amplopnya. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan pemaparan materi tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Purwani sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Semoga kegiatan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.